Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tesya Lonika Pangaribuan dengan ujung NIM 026. Di sini saya akan mempresentasikan poster saya yang diambil dari sebuah jurnal yang berjudul Monoclonal Variation for Genetic Improvement of Starch Accumulation in Potato or Solanum tuberosum tubers yang ditulis oleh Adli et al. Pada tahun 2023. Oke, langsung saja. Ini sendiri dilatar belakangi oleh budidaya dan pemulihan kentang yang menghadapi berbagai tantangan. Karena kentang merupakan tanaman tetraploid dengan tingkat heterozigotas yang sangat tinggi, yang menyebabkan ketidakcocokan dalam spesies dan depresi silang dalam pemulihan konvensional. Teknologi bioteknologi seperti variasi monoklonal atau variasi genetik yang terjadi selama proses kultur dapat menawarkan solusi alternatif yang lebih efisien dan terjangkau untuk menciptakan variasi genetik baru tanpa menggunakan rekayasa genetik. Variasi ini dapat menghasilkan genotip baru yang memiliki sifat unggul. Misalnya yang akan dibahas kali ini yaitu peningkatan akumulasi pati pada umbi. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan varietas kentang dengan varietas Lady Rosetta yang bebas virus digunakan sebagai sumber eksplan. Kemudian eksplan perluas batang ditanam pada medium MS yang diperkaya dengan 2,25 mg BAP dan 0,186 mg NA untuk menginduksi kalus. Nah, selanjutnya, kalus yang terbentuk kemudian dipindahkan ke medium regenerasi yang berisi 2,25 mg BAP dan 4 mg B03 untuk menginduksi tunas. Selanjutnya, tunas yang berhasil di routing diaklimatisasi dalam pot, kemudian ditanam di greenhouse untuk menghasilkan mini tuber 0. Mini tuber G0 kemudian ditanam di lapangan terbuka untuk menghasilkan mini tuber G1 dan G2. Kandungan pati diukur dari tuber kering menggunakan metode antron dan ekspresi gen yang terkait dengan sintesis pati dianalisis menggunakan QRT-PCR. Untuk hasilnya sendiri, itu dapat dilihat pada gambar yang pertama ini merupakan kultur jaringan pembentukan mini tuber, di mana gambar yang ini merupakan tanaman in vitro berumur 4 minggu yang diperbanyak melalui stek nodul pada medium dasar. Gambar yang ke B ini merupakan induksi kalus pada stek luas yang ditempatkan pada medium dasar yang diperkaya dengan NAA dan BAP. Nah, gambar yang ketiga ini merupakan regenerasi tunas dari kalus pada medium dasar yang mengandung BAP sebanyak 2,25 mg setelah dipindahkan ke media regenerasi tunas. Kalus meluas ke seluruh permukaan eksplan setelah 8 minggu. Dalam media regenerasi, rata-rata 6 tunas per eksplan diregenerasi pada sekitar 60% eksplan yang menghasilkan 146 tunas, di mana hanya 113 atau sekitar 77,3% yang mampu bertahan hidup setelah 3 langkah penggandaan berbasis pemotongan lalu berturut-turut dan menghasilkan klon yang sesuai. Ini gambar yang kedua ini merupakan perakaran tunas regenerasi pada medium dasar yang disuplemen dengan IBA dan IAA. Tunas yang diperoleh berhasil diakarkan pada media perakaran sehingga menghasilkan tanaman yang siap diaklimatisasi. Tanaman diaklimatisasi pada pot yang berukuran 5 cm. Di sini ada regenerasi tunas semua klon. Kemudian setelah 2 minggu di rumah kaca, kemudian dipindahkan ke pot yang lebih besar, itu sekitar 25 cm. Setelah 14 minggu, kemudian mini tuber dapat dikumpulkan dari tanaman yang sudah teraklimatisasi. Untuk regenerasi dan tuberisasi, yang pertama ini adalah gambar varietas Lady Rosetta yang komersial, yang kedua ini untuk MD atau meristem derivat, dan yang C ini untuk klon ROS 119, di mana dari 105 klon yang berhasil dari kalus, hanya klon 119 yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan klon kontrol atau MD. ROS 119 menghasilkan bobot segar dan kering tuber yang masing-masing 42 sampai 61 lebih tinggi dari Lady Rosetta. Dan kandungan pati per gram bobot kering meningkat 10% dan total pati per tanaman meningkat sekitar 75%. Untuk ekspresi gen pada gen AG pada agepase yang bertanggung jawab untuk reaksi utama kandungan pati mencapai peningkatan 4,29 kali lipat dibandingkan dengan umbi Lady Rosetta. Untuk GPSS yang bertanggung jawab atas biosintesis amilosa menunjukkan peningkatan 8,34 kali lipat lebih tinggi daripada Lady Rosetta. Untuk SBE1 dan SBE2 sendiri yang bertanggung jawab untuk amilopektin menunjukkan peningkatan 2,57 dan 5,17 kali lipat dibandingkan dengan ekspresi dari varietas Lady Rosetta. Dengan untuk SS2 dan SS3 bertanggung jawab untuk
umbi percabangan rantai mencapai peningkatan masing-masing 5,31 dan 6,5 kali lipat daripada ekspresi gen yang terkait. Selanjutnya pembahasan. Penelitian ini berhasil menginduksi kalus dari eksplan internodus kentang dan meregenerasi tunas melalui media yang diformulasi khusus. Penambahan zat pengatur tumbuh memiliki peran penting seperti auksin, sitokinin, serta penambahan AGNO3 sangat penting dalam mendukung pembentukan kalus dan regenerasi tunas. Variasi somaklonal yang muncul selama fase regenerasi dari kalus menjadi dasar pemunculan klon ROS 119 yang menunjukkan kemampuan akumulasi pati yang lebih tinggi dibandingkan kultivar komersial Lady Rosetta. Peningkatan kandungan pati pada klon ROS 119 sejalan dengan peningkatan ekspresi gen. Peningkatan ekspresi ini konsisten dengan peningkatan kandungan pati, baik per gram maupun total per tanaman. Selain itu, variasi ekspresi gen dalam tanaman hasil kultur jaringan juga telah dilaporkan pada spesies lain. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi genetik maupun epigenetik yang terjadi selama proses kultur. Selanjutnya kesimpulan. Variasi somaklonal dapat memberi peran penting dalam pemulihan tanaman baru dengan sifat-sifat yang menguntungkan. Yang penting bagi program pemulihan yang menargetkan peningkatan hasil panen. Ini merupakan pendekatan yang dapat diterima yang mampu memanipulasi gen sintesis pati tanpa timbul masalah terkait transformasi genetik. Namun, klon yang muncul memerlukan karakterisasi genetik untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemrograman pemulihan yang menargetkan peningkatan hasil panen kualitatif dan kuantitatif. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.